Selamat pagi Celisius, kembali lagi bersama saya Siti Naila Salsabila di EC News kali ini Sabtu 22 November 2025 bertepatan dengan seminar jurnalistik yang dimana merupakan puncak acara dari Grid 12 yang sebelumnya terdapat berbagai lomba yang diadakan serta terdapat juga kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh LPM Ekono Channel Kabinet Progresif. Acara ini diselenggarakan pada Aula Maftuha Yusuf pada Gedung Dewi Sartika lantai 2 Universitas Negeri Jakarta. Acara ini pun memiliki tema Grit Growing Responsible and Ethical Awareness in Truthfully Journalism yang dimana memiliki tujuan acara yaitu sebagai wadah dalam pengembangan bakat potensi dalam bidang jurnalistik serta yang dimana ini akan memberikan manfaat serta wadah baru untuk kita semua. Acara ini pun dikemas dalam bentuk seminar serta talk show yang dihadirkan oleh berbagai narasumber yang pastinya memiliki pengalaman di bidang jurnalistik dan juga aktivis. Yang dimana acara ini pun dimoderatorkan oleh Kak Sani Zahra Ailia yang dimana dia ini adalah duta persahabatan FEB UNJ dan juga terdapat dua narasumber hebat yaitu Kak Esther Lubis dan Kak Prasetya Puspa yang pastinya memiliki banyak pengalaman yang dapat dibagikan kepada kita semua. Acara ini pun dibuka oleh sambutan dari Project Officer, lalu ada dosen pembimbing dan terdapat kegiatan seru lainnya. Baik, untuk informasi lebih lanjut, saksikan EC News kali ini. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan Project Officer dari Seminar Jurnalistik Grade 12 ini. Boleh untuk kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan saya Syahrin Azhar Laksono sebagai Project Officer Grade ke-12. Oke, Kak Syahrin, boleh nggak nih kasih tahu ke kita apa saja sih persiapan kakak dan juga tantangan dalam menjalankan acara Grid ini hingga ke acara puncak hari ini? Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk persiapan, kita udah persiapan dari beberapa bulan, kemudian karena Grid ini sendiri ada beberapa rangkaian acara ya, nggak cuma di seminar ini puncaknya, tapi sebelum itu ada lomba tingkat nasional, juga ada bakti sosial, sampai akhirnya di seminar Grid. Nah, tentu saja banyak persiapan mulai dari tentunya nyari pembicara di seminar, kemudian mencari tempat untuk kita bisa melaksanakan bakti sosial. Kalau misalkan untuk tantangan, tentu saja segala macam tantangan pasti kita hadapi, cuma pasti ada jalan keluar karena kita bekerja secara tim dan banyak sekali saran-saran dan masukan sehingga kita bisa mencari jalan keluar. Dan tantangan terbesarnya adalah mungkin dalam mencari topik yang relevan untuk bisa dibawakan ke dalam seminar gitu kali ya. Dan mungkin itu aja sih Kak. Ya. Oke, berarti perjalanan hingga hari ini cukup panjang ya Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih harapan tersendiri dari kakak selaku Project Officer untuk di tahun depan? Oke, untuk harapannya di Grid tahun depan bisa mengundang, di seminarnya bisa mengundang bicara yang lebih hebat lagi, kemudian segala macam rangkaian acaranya bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman saat itu, entah dari lomba yang dilombakan, mata lomba yang dilombakan itu bisa lebih bervariasi lagi, serta bakti sosial mungkin bukan cuma di Jakarta aja tapi bisa menebar kebermanfaatan di luar Pulau Jakarta misalnya. Intinya semoga Grid kedepannya bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga harapannya bisa terlaksana di tahun depan. Baik, terima kasih kepada Kak Syahrin telah bersedia untuk diwawancarai pada EC News kali ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber dari seminar jurnalistik Grid 12. Mungkin kepada kakaknya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, saya Prasetya Puspa, saya jurnalis, saya juga communication specialist, dan saya former news anchor di CNN Indonesia. Wah, keren banget Kak pengalamannya. Oke, karena tadi Kakak juga sudah menjelaskan pengalaman-pengalaman Kakak, mungkin aku boleh tahu nih
secara singkat aja, bagaimana sih perjalanan kakak di bidang jurnalis sampai hari ini diundang di acara seminar jurnalistik GRID ini? Oke, wah perjalanan jadi jurnalis itu panjang sekali. Tapi waktu saya SMA, saya pernah punya cita-cita jadi news anchor. Terus saya mempelajari ilmu broadcasting juga di kuliah dulu. Sampai pada akhirnya saya jatuh di industri yang sebenarnya, industri broadcasting sebenarnya. Saya awalnya di radio, kemudian saya pindah akhirnya ke televisi dan televisi mengubah perspektif saya mengenai dunia. Saya 11 tahun di CNN Indonesia dan banyak sekali yang sudah saya jalani, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan tidak hanya dari senior-senior jurnalis tapi juga dari banyak narasumber, banyak ahli yang saya temui dan juga turun ke lapangan itu kemudian memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk karir jurnalistik saya. Wah, sangat inspiratif ya Kak perjalanannya. Oke, mungkin karena dari perjalanan Kakak cukup panjang gitu ya. Apakah ada tantangan tersendiri selama Kakak menjadi jurnalis yang berhubungan dengan etika di jurnalis ini? Tantangan ya. Tantangan itu selalu ada dalam setiap pekerjaan, gak hanya jadi jurnalis. Tapi ketika berhadapan dengan banyak orang, ada beberapa orang yang mungkin tidak sesuai responnya terhadap moral yang kita pegang teguh. Ada beberapa orang yang jawabannya atau aksinya itu tidak sesuai dengan etika-etika yang kita ketahui benar gitu ya. Dan menurut saya itu yang menjadi tantangan seorang jurnalis, bagaimana kemudian meluruskan sebuah informasi sampai ke masyarakat tidak hanya dengan benar, tidak hanya dengan tepat, tapi juga dengan menggunakan hati. Bagaimana ini adalah proses jurnalistik yang menggunakan empati, proses jurnalistik yang menggunakan etika, yang kemudian sampai dengan benar ke masyarakat gitu sih. Wah, keren banget. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak. Kan aku lihat itu di Instagram Kakak sampai sekarang masih aktif gitu ya. Nah, bagaimana sih Kakak ini caranya untuk memanfaatkan media sosial, terutama Instagram gitu. Terlebih sekarang itu berhubungan dengan jurnalistik suka agak ini kan ya gitu. Media sosial itu kan representatif kita di digital, di platform lain gitu ya. Jadi bagaimana kita membentuk diri kita tidak jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya di platform, salah satunya adalah Instagram. Jadi kalau orang akan bisa menilai kita, orang akan bisa melihat kita punya integritas gak sih? Kita tuh berintelektual gak sih? Kita tuh punya nilai gak sih? Itu juga lewat postingan. Jadi kalau kamu mau dilihat orang jelek, ya silakan posting apapun sesukamu. Tapi kalau kamu mau orang melihat kamu dengan baik, melihat kamu punya informasi, melihat kamu adalah orang yang pintar, ya pintar-pintarlah dalam menggunakan media sosial. Filter apapun yang kamu posting, kita di media sosial adalah pembuat konten ya. Jadi berhati-hatilah ketika membuat konten. Filter apapun, jangan sampai itu kemudian merugikan orang lain, memberikan disinformasi kepada orang lain gitu sih. Jadi media sosial adalah dirimu juga, jadi manfaatkanlah dengan baik. Oke, berarti harus membuat personal branding yang baik ya. Oke, baik, mungkin segitu aja kali ya. Terima kasih Kak Puspa telah bersedia untuk diwawancarai di Asian News kali ini. Terima kasih. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari seminar jurnalistik GRID 12. Oke, kepada kakaknya mungkin boleh diperkenalkan dirinya dan dari universitas apa? Saya Anggi Maria dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, kakaknya dari UNJ ya. Oke, aku boleh tahu nggak apa hal yang buat kakak tertarik untuk mengikuti seminar GRID ini? Tentunya karena saya pengen memahami bagaimana cara kerja jurnalistik di media seperti itu dan prosesnya itu bagaimana, karena kan harus dari mulai pengemasan beritanya juga itu saya tertarik sih. Oke, keren banget Kak. Oke, tadi kan ada 2 pembicara ya. Nah, materi apa sih yang membuat kakak tuh berkesan banget dan juga kayak menginspirasi kakak selama seminar ini berlangsung?
mungkin yang pembicara Kak Prasidya ya kalau nggak salah. Nah itu kan menarik banget nih menurut saya karena beliau itu bisa sukses dan bertahan sampai sekarang karena kan menjadi jurnalis itu tidak mudah ya, butuh proses yang cukup lama. Oke, yang terakhir nih ya Kak, setelah Kakak mengikuti seminar ini, apakah pandangan Kakak itu berubah tentang peran media dan juga jurnalisme? Mungkin berbeda ya karena untuk media sosial itu kan berita itu kan dibagi secara cepat gitu. Tapi ketika kita lihat berita di media sosial dan itu kan kita menjadi tahu bagaimana opini publik itu seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak telah berkenan untuk diwawancarai. Terima kasih Kak. Hemat selalu. Baik Echelisius, itulah seputar rangkaian dan juga keseruan dari seminar jurnalistik Grand Econo Channel Event 12. Saya Siti Naila Salsabila beserta rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Echelnews berikutnya.